Shalom dan salam sejahtera bagi saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semoga Tuhan menyertai kita pada hari ini. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini Jumat 18 Juli 2025. Dikutip dari kitab Nabi Yesaya pasal 44 ayat 6, begini firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nats ini merupakan peringatan dari Tuhan Allah melalui Nabi Yesaya kepada umat Israel yang sedang terbuang di Babel dan merasakan penderitaan yang sungguh luar biasa akibat dosa-dosa mereka. Tuhan murka dan menghukum mereka melalui pembuangan Babel. Bapak, Ibu, keberdosaan umat Israel adalah percaya kepada ilah lain yang tidak berkuasa mendengar segala permohonan mereka, mengabulkan segala doa-doa mereka. Mereka percaya kepada kekuatan dari Allah yang dibuat oleh tangan sendiri. Saudara-saudara, kalau kita membaca dari ayat 6 dan seterusnya, melalui Yesaya Tuhan menerangkan bahwa Allah lain, Allah berhala adalah buatan tangan manusia yang terbuat dari kayu atau dari pohon yang besar, yang sisa dari pembuatan itu hanya bisa menjadi kayu bakar untuk memasak makanan, memasak roti yang dipakai sebagai sajian untuk Allah itu sendiri. Dia tidak bisa mendengar, dia tidak berkuasa mengabulkan doa-doa umatnya. Dia tidak memiliki apa-apa, power apapun yang dapat menolong umatnya, mendengarkan segala permohonan mereka. Dalam nats ini Allah menjelaskan bahwa hanya dialah Tuhan Allah, dialah Raja Israel, dan dialah Allah yang layak disembah, penebus Israel, Tuhan semesta alam. Dialah Allah yang terdahulu, dialah Allah yang terkemudian. Dia adalah Allah yang akan mendengar permohonan, yang akan mengabulkan doa-doa. Dia tidak hanya berada di tempat yang maha tinggi, tetapi Dia bersama dengan umatnya. Dia adalah Allah yang merasakan penderitaan umatnya. Melalui Yesus Kristus kita tahu bahwa Allah sendiri datang ke dunia dan menebus umat manusia melalui kematiannya di kayu salib. Bapak, Ibu, dengan keterangan ini umat Israel kembali berharap, kembali berseru, kembali berdoa memohon keselamatan dari Tuhan Allah. Dan Allah mengabulkan doa-doa mereka. Mereka kembali dari pembuangan Babel, lalu kembali ke negeri mereka untuk hidup mendapatkan sukacita. Saudara-saudara, melalui nats ini kita diingatkan kembali bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang benar, Allah yang akan mendengarkan doa-doa kita, Allah yang akan mengabulkan segala permintaan kita, Allah yang akan menyertai kita sampai akhir zaman. Tidak hanya itu, Allah yang senantiasa bersama-sama kita, merasakan penderitaan kita, dan juga akan senantiasa membimbing kita di dalam perjalanan kehidupan kita. Maka saudara-saudara, roh-roh zaman, sesembahan, berhala-berhala itu tidak memiliki kekuatan apa-apa. Dia hanya memuaskan keinginan dan hawa nafsu semata. Dia hanya memberikan keyakinan yang bersifat sementara. Dia hanya membuat kita optimis tapi dalam jangka pendek. Tapi pada akhirnya kita akan jatuh kepada berbagai-bagai derita, kepada berbagai-bagai kerugian, kepada berbagai-bagai penderitaan. Maka saudara-saudara, kita telah memiliki Allah yang sungguh-sungguh luar biasa, Allah yang berkuasa, Allah yang kekal, tetapi juga Dia adalah Allah yang Immanuel, Allah yang senantiasa beserta kita, Allah yang senantiasa menyertai kehidupan kita, Allah yang senantiasa merasakan penderitaan kita, dan juga Dia adalah Allah yang menyertai, membimbing, mengarahkan perjalanan hidup kita ke arah yang lebih baik melalui Roh Kudus. Maka percayalah, di antara berhala-berhala dan Allah yang benar, pilihlah bagian yang terbaik. Seperti Maria dalam khotbah kita pada hari Minggu yang akan datang, yang dia senantiasa mendengarkan perkataan-perkataan firman dan hikmat dari Yesus Kristus. Di dalam segala
pergumulan kehidupan kita, di dalam segala gerak kehidupan kita, percayalah, Tuhan beserta kita. Amin.